Pemerintah menegaskan akan tetap mempertahankan Pulau Ambalat sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Karena itu Departemen Luar Negeri telah diperintahkan untuk menyiapkan berbagai pendekatan diplomatis dan hukum untuk mempertahankan perairan Ambalat sebagai wilayah utuh dari NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alfa Fitri dengan nomor induk mahasiswa 18106111092. Di mana dalam video ini saya akan memaparkan mengenai penyelesaian sengketa antara Indonesia dan juga Malaysia mengenai Blok Ambalat. Dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya adalah latar belakang, kemudian yang kedua adalah dasar hukum Malaysia melakukan klaim terhadap Blok Ambalat, kemudian yang ketiga adalah Malaysia melakukan klaim terhadap Blok Ambalat ditinjau dari UNCLOS 1982, kemudian yang ketiga adalah penyelesaian sengketa antara Indonesia dan juga Malaysia menurut UNCLOS 1982, kemudian yang kelima adalah langkah hukum yang diambil oleh Indonesia dalam penyelesaian sengketa terhadap Blok Ambalat dengan Malaysia. Mengenai latar belakang, kita mengetahui secara bersama bahwasannya Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana memiliki wilayah perairan yang telah dicantumkan dalam UNCLOS tahun 1982 yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Indonesia saat ini memiliki 17.506 kepulauan yang dimana 3/2 daripada wilayahnya merupakan wilayah perairan. Dalam hal ini, kepulauan-kepulauan tersebut merupakan suatu potensi sumber daya alam bagi suatu negara. Potensi-potensi sumber daya alam tersebutlah yang menjadikan sumber adanya suatu sengketa yang dilakukan oleh negara tetangga, di mana salah satunya adalah Blok Ambalat. Secara yuridis atau secara de facto, Blok Ambalat merupakan suatu kepulauan yang berada di wilayah Indonesia yang dimana memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan juga gas yang dapat dieksploitasi untuk 30 tahun ke depan. Dalam hal ini, Indonesia dan juga Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969 telah melakukan suatu perjanjian mengenai tapal batas kontinen yang dimana berisikan bahwasannya Blok Ambalat merupakan suatu wilayah daripada kedaulatan NKRI atau Republik Indonesia. Maka dari itu, secara dasar hukum, Indonesia telah memiliki atau telah kuat daripada kepemilikan terhadap Blok Ambalat itu sendiri. Sengketa yang terjadi antara Indonesia dan juga Malaysia mengenai Blok Ambalat haruslah diselesaikan dengan menurut hukum internasional secara damai, yang dimana penyelesaiannya tidak boleh ditunda-tunda sehingga berlarut-larut, yang mengakibatkan penyelesaian secara damai antara sengketa Blok Ambalat terhadap Malaysia dan juga Indonesia tidak dapat diselesaikan secara damai. Dasar hukum Malaysia atas klaim terhadap Blok Ambalat didasarkan pada Undang-Undang Essential Power Ordinance, di mana undang-undang tersebut disahkan pada bulan Agustus 1969, yang secara substansi mengatur bahwasannya luas laut teritorial wilayah Malaysia sejauh 12 mil. Hal tersebut diukur berdasarkan garis dasar yang menarik garis pangkal secara lurus menurut Konvensi Hukum Laut tahun 1958. Dalam hal ini, pada bulan Desember 1979, Malaysia membuat suatu peta baru yang dimana peta tersebut berisikan terhadap klaim secara maritim secara eksesif di Laut Sulawesi. Klaim tersebut merupakan suatu klaim secara sepihak yang secara jelas memasukkan dasar wilayah laut, yaitu Blok Ambalat, ke dalam wilayah negara Indonesia. Hal tersebut tentu merupakan suatu klaim sepihak karena sejatinya Blok Ambalat merupakan daripada wilayah negara Indonesia. Kemudian, dalam peta tersebut, hanya Malaysia sendirilah yang mengetahui daripada penentuan garis pangkal dan juga titik pangkal dalam penentuan luas wilayah lautnya. Dalam perjanjian atau dalam kebiasaan internasional, kita mengetahui bahwasanya suatu negara harus melakukan notifikasi kepada negara-negara lain mengenai garis pangkal dan titik pangkal dalam penentuan luas laut wilayahnya. Namun dalam hal ini, negara Malaysia tidaklah memberikan notifikasi kepada negara-negara lain, sehingga negara-negara lain tidaklah mengetahui daripada garis pangkal dan juga titik pangkal itu sendiri. Kemudian, secara hukum internasional, negara Malaysia dalam pembuatan peta 1979 tidaklah diakui oleh negara-negara tetangganya. Dalam pembuatan peta tersebut, Malaysia menghadapi berbagai protes yang diajukan oleh negara-negara tetangganya, di mana diantaranya adalah Filipina, Vietnam, Thailand, Tiongkok, bahkan Brunei Darussalam yang diwakili oleh Inggris melayangkan adanya protes terhadap peta 1979 tersebut. Kemudian, secara hukum internasional, Malaysia bukanlah merupakan suatu negara kepulauan, melainkan hanya suatu negara pantai biasa, yang di mana negara pantai biasa hanya dibenarkan untuk menarik garis dasar dan juga garis normal, yang di mana persyaratan-persyaratannya diatur dalam pasal 5 Konvensi Hukum Laut 1958 dan pasal 7 Konvensi Hukum Laut 1982. Pendapat seorang ahli, yaitu Arif Hafaz, seorang direktur perjanjian politik, keamanan dan kewilayahan Indonesia mengatakan bahwasannya suatu kesepakatan yang dilakukan sepihak oleh suatu negara dapat dikatakan sah apabila kesepakatan tersebut tidak mendapatkan protes dalam kurun waktu 2 tahun dari negara-negara tetangganya. Berhubungan dengan kasus
klaim sepihak yang dilayangkan oleh Malaysia dengan peta 1979 tersebut mendapatkan protes dari berbagai negara yang telah disebutkan. Namun dalam hal ini, apabila Malaysia berpikiran bahwasannya setiap pulau berhak mendapatkan luas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan juga landasan kontinennya, maka hal tersebut tentu melanggar daripada pasal 121 UNCLOS 1982 dan tidak dapat dibenarkan. Sehingga dalam hal ini dikuatkan oleh daripada pelanggaran terhadap pasal 121 dan protes-protes yang diajukan oleh negara-negara tetangga, sehingga seharusnya peta 1979 yang dibuat oleh Malaysia tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki pengakuan dari negara-negara tetangganya. Kemudian, penyelesaian sengketa yang dipilih daripada Malaysia dan juga Indonesia dalam penyelesaian sengketa Blok Ambalat haruslah berdasarkan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982, di mana hal tersebut dikarenakan karena Indonesia dan juga Malaysia ikut sebagai pihak yang menandatangani juga meratifikasi daripada UNCLOS 1982. Perjanjian-perjanjian yaitu UNCLOS 1982 telah mengatur beberapa metode untuk menyelesaikan suatu sengketa, di mana diantaranya pilihan yang dipilih oleh Indonesia dan juga Malaysia adalah jalur perundingan diplomatis. Melalui UNCLOS 1982, konvensi ini telah mengatur dan juga memaksa kepada negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara cepat dan juga tidak ditunda-tunda dan juga tidak bersembunyi di balik kedaulatan rakyatnya, sehingga sengketa antar negara dapat diselesaikan secara damai dan juga cepat. Kemudian, proses klaim yang dilakukan oleh Malaysia terhadap klaim Blok Ambalat yaitu adalah penerbitan daripada peta 1979, kemudian yang kedua adalah pengklaiman terhadap wilayah timur Kalimantan Timur sebagai wilayah Malaysia, yang dimana diberikan namanya sebagai Blok XYZ, merupakan suatu blok yang oleh Indonesia dinamakan sebagai Blok Ambalat. Hal tersebut tentu melanggar daripada perjanjian internasional, yang dimana UNCLOS sendiri mengatakan bahwasanya Malaysia bukanlah suatu negara kepulauan. Kemudian, sejatinya Indonesia secara fakta telah memberikan suatu konsesi kepada Italia dan juga Amerika Serikat untuk melaksanakan suatu penambangan eksplorasi minyak dan gas di Blok Ambalat tersebut sejak 1961. Dan masalah timbul ketika Malaysia membuat suatu peta baru, yaitu peta pada tahun 1979. Kemudian, pilihan-pilihan hukum yang dapat diselesaikan untuk menyelesaikan sengketa ini adalah jalur perundingan diplomatis yang telah dipilih oleh Indonesia dan juga Malaysia. Namun dalam hal ini, apabila perundingan diplomatis tersebut tidak menemukan jalan keluar, maka sejatinya UNCLOS 1982 telah mengatur adanya suatu aturan yang dapat dialihkan kepada lembaga-lembaga yang telah diatur dalam UNCLOS 1982, yang diantaranya adalah Tribunal Hukum Laut Internasional, yaitu Mahkamah Internasional, Tribunal Arbitrase, dan juga Tribunal Arbitrase Khusus. Keempat lembaga tersebut telah mendapatkan yurisdiksi dan juga legitimasi dari UNCLOS 1982 untuk menjadi interpretasi sebagai penyelesaian sengketa sesuai dengan konvensi UNCLOS 1982. Kemudian, pilihan hukum yang diambil oleh Indonesia untuk menyelesaikan atau menghadapi sengketa klaim sepihak terhadap Blok Ambalat yang dilakukan oleh Malaysia adalah pengkoordinasian dari instansi-instansi terkait yang untuk membentuk suatu produk hukum dan juga regulasi kebijakan dalam menghadapi sengketa Blok Ambalat itu sendiri. Kemudian, dalam hal ini, Indonesia sejatinya telah diuntungkan oleh pasal 47 UNCLOS 1982, yang dimana bahwasanya Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dimana wewenang dan juga hak negara kepulauan adalah membentuk atau mematok garis laut teritorialnya berdasarkan pulau-pulau terluar dari negara itu sendiri. Kemudian, setidaknya ada 4 langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan penyelesaian sengketa itu sendiri. Yang pertama adalah perundingan bilateral, di mana perundingan tersebut menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk saling mendengarkan argumentasi mengenai sengketa Blok Ambalat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan atau memanfaatkan daripada organisasi-organisasi regional, yaitu adalah ASEAN, sesuai yang tercantum dalam Konvensi Bali 1976. Kemudian dilaksanakannya pembuatan status quo terhadap Blok Ambalat itu sendiri yang bertujuan untuk membangun rasa kepercayaan di antara pihak atau confidence building measure, dan di mana confidence building measure ini telah dilaksanakan oleh Indonesia dan juga Australia dalam penyelesaian sengketa Celah Timur. Maka dari itu, sejatinya Indonesia telah diuntungkan dengan adanya konvensi-konvensi UNCLOS 1982 yang di mana mengatakan bahwasannya pasal 47 mengatakan bahwasannya Indonesia sebagai negara kepulauan, kemudian mengatakan bahwasannya Blok Ambalat merupakan suatu kepanjangan alamiah daripada wilayah Kalimantan Timur. Lalu, Blok Ambalat merupakan suatu penempatan dari kedudukan Kerajaan Bulungan pada saat itu yang merupakan sebagian dari Kerajaan Indonesia, dan penempatan kapal-kapal patroli TNI Angkatan Laut sebagai modal bangsa Indonesia untuk memenangkan sengketa itu sendiri. Begitulah penyelesaian sengketa yang dapat dilaksanakan oleh Indonesia untuk menyelesaikan
sengketa terhadap Blok Ambalat yang dilakukan klaim sepihak oleh Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.